Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ching Fong Tin yang tengah berkuda di sebuah padang salju. Melihat para tentara yang tak sadarkan diri, Ching langsung menghampiri mereka. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu. Namun tak disangka, aparat tentara itu terbangun karena ternyata mereka dari tadi hanya sedang latihan. Karena hal tersebut, Ching pun dibawa ke markas para tentara itu. Di sana, Ching ditelanjangi dan dipermalukan oleh para pasukannya tersebut. Ching yang tak terima pun mencoba memanfaatkan situasi. Saat ada kesempatan, ia pun mengambil bom yang ada pada salah satu tentara dan meledakkan mereka semua. Meskipun ia berhasil lolos, Ching ditangkap oleh polisi internasional bernama Loi Fok. Karena Loi tak mau membebaskannya meski sudah memohon, Ching pun berpura-pura mati. Saat Loi mencoba memastikannya, Ching pun mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Mereka berdua pun terjatuh dan tergelinding hingga membentuk sebuah bola salju raksasa. Dengan kecerdasan yang ia miliki, Ching pun berhasil meloloskan diri dari tangan Loi. Selepas itu, kita diperlihatkan sejumlah rombongan kuda yang tak lain adalah bandit gunung. Bos bandit membagi tugas pada anggotanya untuk menyukseskan tujuan mereka, yaitu merampok sebuah kereta. Usai menjelaskan pada anggotanya, bos bandit menemui kawannya bernama Siu untuk berkolaborasi dalam aksi rampok kereta nantinya. Dari percakapan itu diketahui bahwa incaran mereka adalah sebuah peta makam raja yang dipegang oleh duta besar Jepang bernama Fushiki. Siu minta tolong pada anak buah bos bandit untuk mencegat kereta itu di tempat sepi. Keesokan harinya di pemukiman ala-ala Amjoka, terlihat seorang petugas polisi bernama Jokbo menyuruh anak buahnya untuk membuat sebuah kebakaran. Karena kebakaran itu, seorang warga pun berteriak. Walhasil, petugas damkar pun langsung datang ke lokasi untuk memadamkannya. Adapun pemimpin dari petugas pemadam kebakaran itu bernama Yeon Biao. Saat sedang memadamkan, tiba-tiba ada wanita gemuk yang minta diselamatkan. Lantas, para petugas pun menyuruhnya untuk melompat ke terpal ini. Saat si gemuk sudah melompat, sialnya, ini yang terjadi. Kemudian Biao masuk ke dalam menyelamatkan seorang gadis buta. Biao yang membawanya ke atas untuk diserahkan kepada anggotanya yang sudah menyambutnya di luar. Usai si gadis selamat, Biao juga turun dari gedung selepas itu memadamkan apinya lagi. Sementara itu di lain tempat, Jok dan anak buahnya mulai melancarkan aksi merampok banknya. Saat sedang asik merampok, pegawai bank sempat meloloskan diri dan berteriak ke kerumunan. Sialnya, dua di antara mereka yang telat kabur akhirnya tertangkap oleh para warga. Biao kaget, ternyata rampoknya seorang polisi. Di tempat pelarian karena takut ditangkap, anak buah Jok menyarankan agar kabur naik kereta aja dan memulai hidup baru di kota yang baru. Mendengar akan hal itu, Jok pun menyetujuinya. Kembali ke desa, usai bank mereka kerampokan, Pak Wali Kota langsung memberikan kata sambutan untuk para warganya. Bukannya membesarkan hati para warga, Pak Wali Kota malah makin menjatuhkan semangat warga. Biao pun naik ke atas panggung, kemudian mengatakan akan menangkap Jok dan anak buahnya yang sudah merampok uang mereka. Sejak saat inilah Pak Wali Kota mengangkat Biao menjadi ketua polisi yang baru. Di lain tempat, masih di hari yang sama, kereta yang hendak dirampok itu terlihat hendak berangkat. Bos bandit dan Siu juga terlihat siap naik kereta.
Sebelum berangkat, seorang inspektur setempat masuk memeriksa satu kamar penumpang yang ternyata itu adalah kamarnya Fushiki. Keesokan harinya, 2 polisi yang tertangkap kemarin terlihat hendak kabur dari penjara. Di lain sisi, tibalah rombongan Ching di desanya. Kemudian Ching dan rombongannya pun masuk ke sebuah rumah besar. Tak lama wali kota dan para warga datang menghampiri Ching. Dari percakapan mereka itu, ternyata mereka saling mengenal. Karena memang dulu Ching pernah tinggal di sini bersama mendiang ibunya. Tak lama kemudian, Biao juga datang ke sana. Ia mengatakan bahwa warga sudah tidak mau menerima Ching lagi. Karena tak ingin ada keributan, maka Pak Wali Kota pun membela Ching dan memohon pada Ching untuk segera pergi. Walhasil Biao pun menurutinya dan meninggalkan mereka. Usai kejadian itu, bawahan Biao memberitahu jika Ching telah membeli semua toko, hotel, dan beberapa gedung di desa ini. Karena mencurigai Ching, Biao pun menyuruh bawaannya untuk berpatroli 24 jam. Sedangkan si Yuho diminta untuk mengawasi Ching kemanapun dia pergi. Di tempat lain, Jok terlihat sedang main kuda-kudaan bersama salah satu anak buahnya. Karena terjatuh, Jok memarahi anak buahnya tersebut. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Sementara itu, di desa, Siyu mulai melakukan tugasnya untuk memantau setiap gerak-gerik Ching. Ia mengikuti Ching kemana saja ia pergi. Karena Ching pergi, Siyu pun melapor kepada Biao. Mendengar hal itu, Biao pun langsung berusaha mengejarnya. Namun Ching yang banyak akal pun bisa melepaskan diri. Ching berangkat lagi menggunakan kudanya Biao, sedangkan Biao menaiki motornya Ching. Ternyata rencana Ching keluar desa adalah untuk meledakkan sebuah kereta menggunakan bom. Tak lama Biao pun datang mencegah rencana jahat Ching itu. Tapi Ching beralasan dengan ledakan ini, Ching berharap para penumpang akan mengungsi ke desanya menginap di hotelnya dan makan di restorannya. Ching juga bilang bahwa inilah satu-satunya cara untuk membayar kesalahannya di masa lalu. Tapi tetap saja Biao melarangnya dan pertarungan pun terjadi lagi. Pada akhirnya Biao lah yang kalah. Kembali ke kereta, Siyu dan bos mulai membagikan tugas karena kereta ini akan segera tiba di tempat yang sepi. Saat Jok melihat keretanya datang, Jok dan anak buahnya pun menghampiri dengan kudanya. Sialnya, tali anak buahnya malah mengait ke kepala seseorang. Walhasil, ia pun terjatuh. Sementara itu, para anak buah Jok yang lain mengaitkan gerobaknya ke kereta. Kembali ke Ching, dia terlihat sudah siap meledakkan bomnya. Ternyata di tempat yang sama, 2 buah napi tadi berhasil kabur dari penjara. Adapun tujuannya ke sana adalah untuk melindaskan borgol tangannya dengan kereta. Saat kereta sudah mendekat, Ching meledakkan bomnya. Karena hal itu, rencana semua orang di sana pun jadi kacau. Biao yang sudah siuman melihat ada Jok di sana. Biao dan bawahannya pun bergegas meringkus Jok dan anak buahnya. Ching menyambut para penumpang untuk mengajaknya pergi ke desanya dan mereka pun mengikuti Ching. Karena gagal membegal, maka Siyu menyusun ulang rencananya. Singkat kisah, tibalah mereka di sebuah hotel. Sementara itu, seorang bandit melapor pada Siyu dan bosnya bahwa Fushiki tinggal di kamar nomor 7. Mendengar hal itu, Siyu pun menyusun rencana agar bisa memakai kamar itu. Ia menyuruh anak buahnya untuk terus mengintai dari atap. Siyu serta anak buahnya mendatangi kamar yang ada di samping kamar Fushiki dan membius penghuninya. Tapi tiba-tiba saja ada orang yang mengetuk pintu. Walhasil mereka semua pun bersembunyi. Ternyata itu adalah kapten kereta dan pacarnya yang menyangka bahwa kamar ini kosong melompong. Sebelum begituan, kapten disuruh mandi dulu oleh pacarnya. Saat kapten mandi, tiba-tiba saja Si Han datang.
Seseorang bernama Han langsung ke kasur dan menyangka bahwa itu adalah selingkuhannya. Pada akhirnya, mereka berdua kaget karena sadar sama-sama salah orang. Secara kebetulan, istri Han lewat dan sudah pasti sang istri marah pada si gadis. Kekacauan pun makin menjadi saat Kapten keluar dari kamar mandi diikuti dengan selingkuhannya Han. Melihat kondisi gawat seperti itu, sebelum ketahuan istrinya, Han dan selingkuhan pun berpura-pura menjadi polisi rahasia. Merasa punya celah untuk kabur, maka para rampok pun satu persatu keluar dan mengaku sebagai agen. Han kaget bukan kepalang, karena melihat orang-orang asing ini berada di kamar selingkuhannya. Tak lama, anak buah Siu yang di atap datang membawa kabar. Karena takut ketahuan, salah seorang dari mereka pun mendorongnya. Sementara itu, Loi datang menemui Biao dan mengajaknya untuk menjebak Ching yang licin itu. Loi menyuruh Biao untuk memancingnya keluar, sedangkan Loi akan menangkapnya nanti. Singkat kisah, Ching yang berada di hotelnya dengan mudahnya terpancing oleh rencana itu. Loi pun berhasil menangkapnya. Ching pun akhirnya dipenjara. Di malam harinya, Olivia dan saudari-saudarinya memohon pada petugas lapas untuk mengizinkan Olivia bergaul dengan Ching. Sebagai gantinya, saudari-saudari Olivia bersedia digauli oleh para petugas. Dengan senang hati, petugas pun menurutinya. Lalu dibawalah Olivia ke selnya Ching. Saat pintu sudah terbuka, langsung aja Olivia menendangnya dan Ching pun sukses meloloskan diri. Masih di malam yang sama, tibalah segerombolan bandit gunung ke desanya Ching. Mereka masuk ke dalam hotel dan bos bandit langsung memberikan perintah. Walhasil, para bandit pun menyerbu kamarnya Fusiki. Kemudian datanglah Siu dan bos bandit meminta petanya. Sementara bandit yang lain merampok para penumpang kereta yang lain. Tak hanya itu, para warga juga diajarnya, bahkan Biao dan Loi juga berhasil diringkus. Sementara itu, Ching yang ada di tempat pelarian merenung sambil memandangi kalung pemberian dari Olivia. Akhirnya, Ching pun memutuskan kembali ke desa untuk menyatakan perasaannya kepada Olivia. Keesokan paginya, Ching kembali ke kampungnya. Dia mengintip ke penjara dan kaget mendapati orang-orang yang ada di sana, termasuk juga Biao dan Loi Fok. Lalu Ching memberikan gergaji pada Biao untuk mengalihkan perhatian si bandit. Saat Biao menggergaji, para bandit pun menghampiri Biao dan saat mereka lengah, Ching pun diam-diam masuk dan melumpuhkan semua bandit itu. Kemudian ia membebaskan mereka semua. Saat akan pergi, mereka melihat para bandit merampok harta warga desa. Mereka semua pun berniat untuk memberikan pelajaran kepada para bandit tersebut. Mula-mula, Jok dan kawan-kawan mengalihkan perhatian, lantas para bandit pun mengejarnya. Kemudian datanglah Ching dan Loi yang langsung menembaki para bandit tersebut. Sementara Biao bertugas melepaskan para penumpang yang disandra. Melihat para penumpang kabur, lantas para bandit pun menyerang mereka kembali. Para napi terlihat bahu-membahu melawan para bandit. Namun Biao dan kawan-kawan tak membiarkannya. Tak hanya itu saja, Ching juga terus bertarung melawan para bandit yang ada di luar dengan senjata ala kadarnya. Sementara itu, Fusiki dan rekannya berniat merebut petanya kembali. Mereka pun berhadapan dengan para bandit yang ada di sana. Pertarungan masih terus terjadi di mana-mana. Ching yang baru masuk ke dalam hotel langsung disambut oleh bandit cewek. Awalnya Ching meremehkannya, tapi karena tahu si cewek ini sangat tangguh, maka Ching pun meladeninya. Tapi pada akhirnya si cewek ini takluk juga. Selepas itu, Ching mengomelinya layaknya anak kecil. Sementara itu, Fusiki sukses merebut petanya.
Usai merebut peta dan hendak pergi, Biao menahan mereka karena sesungguhnya peta itu adalah milik warga Cina. Pada akhirnya, peta itu berhasil direbut juga. Dan Fushigi pun meninggalkan mereka. Biao menyuruh Loi mengembalikan peta ini ke Shanghai. Loi girang karena dia pasti akan mendapatkan imbalan yang besar. Film berakhir dengan adegan Ching bergandengan dengan Olivia, sedangkan keempat saudarinya menggandeng Biao. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa ya untuk terus dukung kita dengan cara di like, di share, dan pastinya di subscribe channel kita ya guys. Supaya kita lebih semangat lagi nih untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.